Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjut. Selanjutnya di pola persepsi kesehatan ya tadi. Bagaimana? Turunin yang sampai yang dukun guys. Sampai yang dukun. Oke, sampai yang dukun. Baik. Ya, jadi kalau kita menanyakan ke pasien, gimana sih pola persepsi kesehatannya? Ya, kita bisa lihat dari sini, dari pernyataan-pernyataan pasien. Pak, yang misalnya, Pak, merokoknya berapa sehari? Merokok 1 pak per hari, minum kopi 1 gelas per hari, tidak pernah olahraga. Nah, kira-kira kalau pasiennya mengatakan seperti eh, ini menggambarkan pola hidup yang bagaimana? Sehat atau tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti kalau ada yang merokok itu tidak sehat ya. Oke, ya. Jadi kenapa kita harus menanyakan hal-hal ini, poin-poin ini, agar kita bisa tahu bagaimana pola kehidupan pasien, sikap pasien, ya, perilaku pasien terhadap kesehatannya selama ini, ya. Mungkin ada miskonsepsi tentang sehat sakit, ya. Tadi ada yang mengatakan kalau saya sakit itu berarti saya kena kutukan misalnya, ya. Tapi kalau ada yang sudah bisa lebih positif lagi, oh kalau sakit berarti ada yang salah nih dengan pola hidup saya, ya. Oke, miskonsepsi tentang sehat sakit diuraikan dengan singkat dan jelas. Masalahnya apa, gitu ya? Kemudian pola nutrisi metabolik menggambarkan pola konsumsi makan, ya kebiasaan-kebiasaan untuk memenuhi nutrisinya seperti apa. Kalau kebanyakan makan cilok gitu ya, makan mie instan gitu ya. Ini anak kos nih biasanya nih. Udah tanggal tua nih, makanya mie mulu. Nah, ini berarti kalau kita kaji di sisi metabolik, nutrisi metabolik, bisa mengarah ke kondisi sakit gitu ya. Nanti diagnosanya ke arah potensial misalnya. Misalnya belum ada sakit nih, belum ada gangguan apa. Tapi kok ternyata ketika ditanya, kok kebiasaan makannya begitu? Makan junk food dan sebagainya, nggak suka sayur, kemudian minum air putihnya kurang dan sebagainya. Nah, berarti ini sudah masuk ke data. Datanya nanti mengarah pada resiko. Seperti itu ya. Oke. Nah, pengkajian pola nutrisi. Nah, pola nutrisi ini misalnya nih dari jenis makanan, frekuensi, porsi, total konsumsi, dan keluhan. Ya, saat sakit, mual, muntah, lidah terasa pahit. Sebelum sakit tidak ada. Nah, kalau saat sakit ditanya ternyata begini nih, keluhannya mual, muntah, lidah terasa pahit. Nah, bisa jadi misalnya ini mengarah ke arah gangguan di pencernaan ususnya gitu ya, misalnya pada penyakit tipoid. Nah, kita harus mengkaji nih, sebelum sakit dia makannya seperti apa, minumnya, porsinya seperti apa, total konsumsinya, dikira-kira ya. Mungkin enggak, kan kalau sebelum sakit mereka enggak menakar, wah saya makannya 2000 kilokalori gitu kan, enggak itu. Tapi misalnya 2 piring, 3 piring, ya. Porsinya apa? Ada lauk, ada sayurnya enggak? Jangan-jangan cuma nasi sama mie. Aduh, udah nasi, lauknya mie gitu kan, sama-sama karbohidrat. Berarti nggak ada nutrisi lain yang didapatkan. Nah, ini akan menggambarkan masalah dari pola nutrisi dan metabolisme gitu ya. Oke. Kemudian pola eliminasi tadi ya melalui fungsi ekskresi, bowel, bladder, kulit ya, mulai dari buang air besar, air kecil, kemudian bagaimana dia kalau kulit berarti apa bisa kita arahkan juga bagaimana aktivitasnya, ya ada olahraga tidak gitu ya. Kalau eliminasi kita sampai detail nih ya, frekuensi, konsistensi, warna, bau, apakah ada darah atau lainnya.
ya, ada lendir atau lainnya, ya. Itu kita nanti sesuaikan dengan keluhan pasien. Jadi kalau misalnya saya ada masalah dengan buang air besar, nah, pertanyaannya sampai detail seperti ini ya untuk pola eliminasi. Pola uri juga sama ya, pola BAK ya. Ini juga sama. Nanti ini spesifikasinya seperti ini ya. Kemudian eliminasi alfi. Alfi ini lebih ke arah namanya BAB ya, BAB. BAB ini seperti apa sih? Harus tahu yang normalnya seperti apa, yang tidak normalnya seperti apa. Jadi kita akan punya acuan ya. Mana sih yang normal? Kalau BAB yang normal itu yang gimana, Mbak? Frekuensinya, Mbak, Mas. Sehari berapa kali? 1 kali ya, sehari pagi. Kenapa pagi? Ya, paling bagus itu pagi. Jadi kalau teman-teman ada yang kalau pagi nggak BAB atau bahkan sampai 2 hari, 3 hari nggak BAB, hati-hati. Berarti sudah ada masalah. Menghilang. Bentar. Menghilang ya? Oke, lanjut. Ya. Jadi dari pola-pola ini, teman-teman harus tahu dulu rentang normalnya seperti apa. Nanti akan bisa membedakan, oh kalau nggak normal seperti ini. Ya, oke. Jadi manfaat banget ya. Merasakan manfaat nggak kuliah di keperawatan? Iya Banyak ya, manfaatnya, Bu. banyak manfaatnya. Makanya harus jadi lebih pintar, lebih baik dari sebelumnya ya. Kalian harus bangga, harus bersyukur ya bisa kuliah di keperawatan itu luar biasa ya. Saya jujur saya sangat bersyukur bisa ada di keperawatan karena dengan begitu kita bisa menularkan ilmu kita pada orang-orang di sekitar kita ya, pada keluarga kita lah paling dekat gitu ya. Kalau ada masalah ya kita yang sudah punya ilmunya juga harus menularkan ya. Saya kalau bapak ibu ada masalah ya coba ya mereka bisa jadi pasien kita ya. Nah, nanti kalau tugasnya ini tugas pengkajiannya ini bisa loh, bisa ya, bisa dilakukan ke keluarga masing-masing. Tinggal nanti disepakati mau pakai punya siapa gitu ya, pasiennya siapa nih, dirembuk aja ya. Oke, oke lanjut. Saya rasa ini juga sudah teman-teman sudah mulai mudeng lah ya. Pola aktivitas, mandi, makan, toileting, berpakaian, berhias dan sebagainya. Ini kalau untuk pasien-pasien fisik saya rasa tidak terlalu banyak masalah ya. Nah, kecuali kalau untuk mobilitas itu kan biasanya ke pasien-pasien yang mengalami gangguan muskuloskeletal, misalnya karena korban kecelakaan ya, atau habis ada operasi dan sebagainya. Biasanya ini ada masalah di mobilitas. Oke, ini juga sama. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya, bisa review lagi. Kalau aktivitas latihan ini juga ini harus dikaji ya. Nah, kalau mungkin di sini ada berpakaian, berhias, toileting, makan, minum ya. Ini kenapa harus kita kaji ya? Kaitannya dengan banyak hal ya. Banyak hal. Kan ini yang biasa dilakukan oleh manusia, gitu ya. Berpakaian, berhias, itu kelihatannya sepele. Tapi kalau kita tidak memperhatikan ini ya, nah, apa bedanya dengan gangguan jiwa? Nah, kalau pasien-pasien dengan gangguan jiwa, nah, pastinya akan ada masalah di sebagian ini. Karena saya dosen jiwa ya, jadi pasti kalau melihat askep pasien, askepnya mahasiswa di pola pengkajian aktivitas latihan ini, oh, wah ini nih, kalau sudah nggak mau mandi, jarang mandi, pakaiannya seminggu baru ganti, ya, kemudian kemana-mana cuek, nggak biasa berhias, nggak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Nah, ini berarti kita bisa menganalisa, oh ada masalah dengan mentalnya.
Jadi kenapa ini harus tetap dikaji? Ya tadi, untuk kita bisa memprediksi ini ada masalah apa dengan orang ini. Gitu ya. Oke, lanjut pola istirahat tidur. Istirahat tidur ini kan tidak hanya, misalnya dikatakan tidur normal 6 jam. Mbak, saya nggak pernah tidur malam, tapi kalau siang tidur mulu. Nah, berarti ya sama aja gitu ya. Lah kalau kayak sopir gitu kan ya, aktivitasnya biasanya dilakukan malam, sehingga dia tidak pernah tidur malam. Tapi begitu sampai ke tujuan, istirahatnya di siang hari. Ya, nah ini juga tetap dikatakan bisa normal. Akan tetapi sebenarnya ada hal-hal yang nantinya resiko ya, resiko. Jadi kenapa orang itu, kalian bisa lihat banyak ya pasien-pasien gagal ginjal itu rata-rata mereka yang punya kebiasaan ini nggak tidur malam. Karena secara fitrahnya, secara normalnya, organ-organ pencernaan itu, organ-organ tubuh kita itu beristirahatnya pada saat malam. Tapi karena pekerjaan misalnya itu berubah pola, ya, berubah pola. Nah, ini yang nantinya akan menjadi faktor resiko terjadinya gangguan kesehatan di kelak kemudian hari. Mungkin pada usia-usia produktif ya, si supir-supir ini nggak merasakan masalah. Tapi lihat saja, 5-10 tahun berikutnya. Ya, kalau dia tidak bisa memutuskan yang terbaik buat hidupnya, artinya pilih pekerjaan yang memang bisa dilakukan siang hari, ya sudah gitu ya. Ancamannya pastinya di kesehatan fisiknya. Ini udah bukan teori lagi ya, ini sudah banyak penelitian ya. Banyak sekali pasien-pasien gangguan jantung, ginjal, DM dan sebagainya itu tadi karena pola hidup yang tidak sesuai dengan tidak normal gitu ya. Jadi kalau kalian nanti di sekitar kalian mendapatkan salah satu ciri khas seperti itu, ya bisa dijadi sasaran untuk kalian melakukan pengkajian. Tapi nanti jangan langsung ya, Pak, hati-hati nanti kayak gini-gini ya. Kalau misalnya jangan langsung ngasih adjustment ya, pelan-pelan ya. Kan namanya kalian masih belajar ya. Nah, kalau kalian nanti belajar terus combine dengan baca-baca jurnal, kalian akan tercengang tuh. Oh iya, manusia itu kadang ndablek gitu ya, kadang bandel gitu. Karena apa? Karena nggak tahu. Karena nggak tahu ilmunya. Hanya teman-teman yang sudah nyemplung ya, ibaratnya sudah kecebur di dunia kesehatan, manfaatkan ini untuk bisa beramal soleh ya. Ilmu yang kalian dapatkan ini bisa untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin paling kecil lah skupnya ke keluarga sendiri seperti itu ya. Oke, ya ini nanti bisa dibaca untuk pola istirahat tidur, banyak yang bisa kita gali ya dari pola istirahat tidur ini. Ya, jujur saya semalam nggak bisa tidur ya. Ini saya sudah masuk trimester kedua, hampir ketiga. Jadi sudah mulai masuk perubahan-perubahan. Saya sedang hamil, ya. Semalam itu saya nggak bisa tidur, makanya saya izin ini hari ini nggak ke kampus karena agak kurang fit ya. Jadi rasanya udahlah, saya pilih istirahat dulu daripada nanti kesehatan saya terancam gitu ya. Saya istirahat dulu di rumah, tapi sambil tetap bisa mengajar seperti itu ya. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa terfasilitasi ya, meskipun nggak bisa tatap muka langsung, tapi dengan adanya ilmu teknologi seperti itu ya, kita tetap bisa mendapatkan ilmu dari manapun. Ini juga kita harus sadari, misalnya kalau tidurnya kurang, pasti akan berimbas pada kesehatan yang lainnya, ya pola yang lainnya. Sehingga kita juga harus pintar-pintar mengatur ritme, gitu ya. Oke. Kemudian pola pengkajian istirahat, pola tidur istirahat. Nah, ya ini bisa dilihat ya, bisa dipelajari lagi tidur siang berapa lama, tidur malam. Kalau udah dewasa biasanya jarang ya untuk bisa tidur siang.
ya. Kalau anak-anak dianjurkan sangat untuk bisa tidur siang ya, karena masih pada fase pertumbuhan. Jadi kalau mahasiswa tidur siangnya 5 jam, berarti ada yang nggak beres nih ya. Banyak kan ya. Ya kalau udah dewasa, apa, rentang tidur rentang tidurnya berkurang ya. Oke. Kemudian pola persepsi kognitif ini juga ini bisa dibaca, menggambarkan pola persepsi sensori dan kognitif. Bagaimana cara berbicara? Nyambung apa tidak? Ya, kalau ada gangguan mental, kalau ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya Z. Nah, ini juga berarti ada yang nggak beres dengan persepsi kognitif. Ya, makanya kalau menanyakan apa-apa ke pasien, lihat. Kalau pada pasien-pasien dengan delirium kan, delirium tahu ya, yang ngigo kayak gitu. Biasanya kalau ada korban kecelakaan, begitu nyampe ke UGD gitu ya, ditanya tuh linglung, nggak ingat gitu ya. Nah, ini berarti ada pola perubahan pada pola persepsi kognitif. Gitu. Dari pola komunikasi, orientasi. Ini ada di mana, Pak? Di mana ya? Bingung gitu ya, ngelihat. Oh, di rumah sakit. Kalau dia bisa menyimpulkan, oh dia di rumah sakit, berarti masih benar gitu ya, masih bagus itu pola kognitifnya. Tapi kalau ditanya, saya nggak tahu ini saya ada di mana gitu. Kayaknya ada di Kayangan gitu. Berarti ini ngarang gitu ya. Ada gangguan di persepsi kognitifnya. Contoh lain ya, lain dapat berbicara lancar, bisa melihat, bisa membaca koran, bisa mengikuti instruksi perawat dan dokter ya, bisa mengidentifikasi bau, raba, dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan persepsi kognitif. Ini pola konsep diri, ini banyak banget ya. Ini pola konsep diri nanti kalian akan ketemu dengan perubahan konsep diri, persepsi diri ini pada pasien-pasien yang memang ada gangguan mental. Atau misalnya pasien-pasien yang maaf dengan diagnosa yang penyakit-penyakit terminal ya. Oh, misalnya divonis 3 bulan lagi meninggal kayak gitu ya. Nah, ini harus dikaji dengan baik ini konsep dirinya. Karena biasanya pasti akan ada perubahan ya. Oke. Oke, berikutnya pola peran hubungan. Ya, peran hubungan dengan masyarakat. Nah, kalau di Indonesia itu luar biasa ya. Ya, karena apa? Kalau ada yang sakit, yang nengok sekampung gitu ya. Heran ya. Tapi sebenarnya itu kalau dari sisi kesehatan, ya mungkin kalau secara teori, misalnya di rumah sakit kan dibatasi beberapa pengunjung gitu. Tapi kalau kita melihat dengan kultur budaya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa si pasien ini punya hubungan yang dekat dengan masyarakat. Dan bisa jadi ketika tetangganya ikut nengok, siapanya ikut nengok, itu bisa menjadi sebuah dorongan positif bagi si pasien, ya. Jadi nanti kalau kalian jadi perawat juga jangan judes-judes banget ya, ngusir ngusir pengunjung gitu. Pak, nggak boleh, Pak, nanti dimarahin, nanti ketularan dan sebagainya. Karena masing-masing tempat itu punya polanya. Mungkin kalau udah di kota nggak terlalu masalah ya. Kalau di kota kan orangnya sudah lebih aware, sudah lebih terbuka. Artinya kalau menengok pun sesuai aturan gitu ya, nggak berkudukan gitu ya. Tapi kalau orang kampung nggak bisa itu ya. Udah dibilangin dibatasi tetap aja satu RW ikut gitu ya, pakai mobil soak gitu ya misalnya, pakai truk gitu. Di sisi lain mungkin kelihatannya tidak sesuai dengan aturan yang ada di kesehatan. Tapi sebenarnya di sisi pola hubungan ini bisa menggambarkan bagaimana dekatnya si pasien itu dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya. Dan ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak punya masalah dengan hubungan sosialnya. Seperti itu, ya. Oke. Pola seksualitas reproduksi tadi juga ya. Ini kalau pengkajiannya pada pasien-pasien usia anak ya, kita bisa lihat ya.
Apakah dia misalnya di masa toddler, terus 1 sampai 3 tahun ya, ngompol tidak? Masih ngompol atau tidak? Gitu ya. Bagaimana buang airnya? Terhambat atau enggak bilang dulu langsung cur gitu ya, pipis di sembarang tempat dan sebagainya. Ini berarti kita juga harus curiga ada permasalahan terhadap pola reproduksi dan seksualnya. Ya, termasuk stimulasi. Oke. Coping toleransi stres. Nah, ini bicara tentang kecemasan, ya, stres menghadapi sakit dan sebagainya. Misalnya pasiennya mudah nangis, ya, pasiennya jadi baper gitu ya, tiba-tiba nangis, gitu, tiba-tiba nggak ada apa-apa, cuma mau disuntik, responnya tuh berlebihan kayak gitu ya. Nah, ini berarti ada pola coping toleransi stres yang terganggu. Kemudian nilai dan keyakinan, ini tadi juga sudah sempat saya singgung, ya, menggambarkan tujuan pola nilai. Ya, misalnya bagaimana dengan praktek ibadahnya. Kalau orang sakit itu tetap harus sholat atau tidak sih kalau buat umat Islam? Saya tanya ke teman-teman. Tetap menjalankan sholat, Bu. Oke, sepakat ya. Jadi nggak ada tuh orang sakit itu pray dulu gitu ya. Saya kadang begini soalnya, ini saya harus luruskan. Ya, mumpung kalian masih di semester awal. Pengkajian pola nilai keyakinan pasien selama sakit tidak melaksanakan sholat karena kondisi sakitnya. Selagi pasiennya masih bernapas, saya tekankan ya, selagi pasiennya masih bernapas, masih bisa menggerakkan matanya, di situ belum berhenti yang namanya kewajiban untuk sholat. Ya, artinya kalau kalian menemui pasien yang nggak sholat, nah ini harus pelan-pelan harus kita luruskan keyakinannya. Harus kita luruskan keyakinannya bahwa si pasien ini tetap punya kewajiban untuk sholat. Nggak ada itu namanya kodo gitu ya. Di kodo sementara dia masih bisa untuk apa namanya, untuk menjalankannya. Kan kalau di Islam meskipun dengan berbaring itu sudah apa namanya, sudah melakukan kewajiban. Artinya di sini juga menunjukkan kewajiban perawat ya, kewajiban perawat untuk tidak lalai mengingatkan pasien, untuk tidak lalai mengingatkan keluarganya pada konsep keyakinan dan kepercayaan yang dianut si pasien. Kalau kalian tahu pasiennya ini Islam, kemudian pas ditanya, Bapak sholat tidak? Saya nggak bisa sholat, Mbak, soalnya kayak gini gitu. Kan ada ya, pasien itu merasa, aduh, ini apa bajunya kotor dan sebagainya. Kalau di Islam selagi masih bisa tayamum, bajunya bisa diganti, it's okay, nggak masalah, nggak masalah. Jadi ini yang harus benar-benar ini saya kasih perhatian buat teman-teman ya, karena pekerjaan kita sebagai perawat itu mulia sekali ketika kita bisa mengkombinkan antara mana kewajiban kita sebagai seorang perawat, mengingatkan pada pasien, mengingatkan pada keluarga bahwa mereka tetap harus menjalankan sholat. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran buat perawatnya. Jangan sampai perawatnya juga sholatnya masih bolong-bolong. Ya, iya, kalau sholatnya masih bolong-bolong, ya mau ngomongin pasien mesti kaku lidahnya. Karena, aduh, rasanya aku nggak pantas deh ngingetin pasien, aku Pak, sholatnya aja masih bolong-bolong. Nah, tamparan itu. Jangan-jangan yang perlu ditolong itu perawatnya, bukan pasiennya. Ya, itu ya. Sepakat? Ya, silakan dijawab di hati ya. Ya. Jadi saya sebagai seorang dosen, saya pernah jadi seorang mahasiswa gitu ya. Dan saya punya pengalaman yang sangat berkesan dengan dosen saya. Jadi kalau sedang memeriksa askap saya waktu itu, kalau ada masalah di pengkajian pola keyakinan, udah tahu pasiennya nggak sholat, tapi ternyata di askapnya itu tidak dimunculkan sebagai sebuah masalah. Nah, berarti ada yang salah dengan perawatnya. Ya,
karena tidak mengkaji dengan detail, karena tidak melakukan mengangkat itu sebagai sebuah salah. Justru kadang ya, saya kasih tahu teman-teman, pasien yang cepat sembuh, pasien yang punya nilai keyakinan yang bagus, dia bisa mengembalikan keyakinannya bahwa ketika dia sakit berarti dosanya berkurang. Berarti di situ dia harus lebih dekat dengan yang kuasa, yang memberikan dia sakit. Yang memberikan dia sakit, yang nantinya juga memberikan dia kesembuhan. Bukan perawat, bukan dosen bukan dokter yang memberikan kesembuhan, tapi Allah, tapi Tuhan. Ya, di situ ya. Mulianya pekerjaan perawat adalah ketika kita bisa mengembalikan lagi keyakinan pasien. Oh, ini kesempatan buat Bapak untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki keyakinannya. Ya, nggak ada yang bisa ngasih kesembuhan, nggak ada. Obat apaan itu? Obat cuma berapa persen? Ya, dokter dengan segudang ilmunya, kalau Allah belum menghendaki sembuh, ya nggak bakalan sembuh. Ya, tapi untuk kesembuhan ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya salah satunya itu berobat. Berobat pada orang yang kompeten, orang yang tahu masalahnya. Tapi dengan begitu, kita juga harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Nah, disitulah peran kita sebagai perawat untuk mengembalikan lagi ya keyakinan pasien bahwa segala sesuatu itu ada sebab musababnya ya. Kalau kita lebih banyak berdoa, kan nanti ada pola berdoa juga ya, gimana meyakinkan pasien bahwa kalau pasiennya semangat ya, oh iya, setiap sakit ada obatnya ya, kalau di Islam ada hadisnya seperti itu, nanti akan menimbulkan semangat ya. Nah, semangat inilah yang nantinya akan mendorong pasien untuk bisa kolaboratif dengan perawat. Pak, nggak boleh makan ini ya, nurut. Pak, nggak boleh makan ini ya, kan katanya mau sembuh dan sebagainya. Ini kalau ini nggak boleh loh, gitu ya. Rokok itu nggak boleh loh, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti tugas perawat itu mulia. Jadi teman-teman juga harus bersyukur bisa menjalani profesi ini walaupun mungkin masih belajar ya, tapi ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Oke. Ya, nilai praktek ibadahnya ya mungkin nggak sampai haji ya, tapi minimal aja kalau di rumah sakit itu sholatnya gimana gitu ya. Sholatnya gimana? Kalau sholat itu kan tiang agama ya. Kalau tiangnya aja udah nggak kokoh, ya kita bisa gambarkanlah kehidupannya seperti apa. Nah, ini pelajaran buat teman-teman juga loh, ya. Jangan sampai sudah balik, sudah remaja, sudah dewasa lah ya. Tapi dari ibadahnya masih belum bisa dipegang ya, sudah. Oke. Ya, sepertinya waktunya sudah mau habis. Ini saya percepat saja. Oh, alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi ini pola pengkajian yang nanti bisa teman-teman tanyakan pada pasien ya. Nanti dari 15 anak ini silahkan bisa rembugan aja ya, bisa diskusi mau mengkaji siapa ya. Ini biasanya kalau kerja tim lewat Zoom dulu atau Google Meet dulu atau gimana? Lewat grup WA Bu biasanya. Oh, lewat grup WA. Oke. Ada yang rumahnya deketan nggak? Ada yang rumahnya deketan? Ada Bu. Bentar. Kalau rumahnya deketan, mungkin bisa lebih enak ya koordinasinya. Saran saya tetap bagi tugas dengan baik ya. Karena sebenarnya kalau pengkajian itu kan kalau bisa semuanya juga punya andil ya. Walaupun ini tugas kelompok. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nanti untuk Aku izin bertanya. ya silakan. Silakan, Mbak.
format pengkajiannya itu seperti yang di PKK 1 atau dari Ibu ada format pengkajian lagi ya, Bu? Nah, ini sebentar. Ini saya share. Nah, ini nanti coba dilihat di Skalsa. Ini saya dapatkan dari Bu, siapa namanya? Bu Murni. Nah, ini formatnya seperti ini. Kalau mengacu pada pola pengkajian Gordon. Jadi ada pemeriksaan fisiknya sudah ada. Nah, nanti dilanjut di pola pengkajiannya itu disesuaikan dengan Gordon. Ya. Kalau nanti belum diupload, nanti coba saya lihat lagi. Kalau belum diupload, saya bantu untuk mengupload. Ya, teman-teman tinggal melengkapi saja. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Tidak ya? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ada presentasi ya. Hasil ini. Hasil apa namanya? Hasil pengkajiannya. Kita lihat lagi ya untuk hasilnya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan di sini dulu. Ya. Semoga bisa lancar mengkaji, bisa mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini ya, dan juga terutama untuk kehidupan teman-teman semuanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Oke, saya izin live dulu.